How are you today? I hope you're alright. Let me introduce myself. My name is Naza Maulida. You can call me Naza. I'm 16 years old. I'm from class in MPLB 1. I study at SMK Negeri 1 Karangdadap. SMK Negeri 1 Karangdadap is one of vocational high school in Pekalongan Regency, located on Jalan Raya Kedung Kebo, number 6 Pejaten, Karangdadap. This school has 6 majors. My major is MPLB or Manajemen Perkantoran and Layanan Bisnis. MPLB is the most favorite major at SMK Negeri 1 Karangdadap, and it is not easy to get into this major. In MPLB major, we learn how to operate a computer, Microsoft Office, then finger typing, presentations, document processing, good communication, and so on. Jadi di sini saya akan berbagi informasi tentang komunikasi. Selama manusia masih bernafas, selama manusia masih hidup, tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Ngomongin komunikasi nih, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, menariknya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Verbal yang diucapkan, non-verbal yang tidak diucapkan. Ingat-ingat ya. Verbal yang diucapkan, non-verbal yang tidak diucapkan. Nah, mari kita bahas ya satu-satu. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal juga terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian informasi secara langsung atau melalui media. Misalnya nih, saya sedang berbicara dengan teman-teman semua melalui media gadget, tidak secara langsung, ya. Yang kedua ada komunikasi tertulis, yaitu proses penyampaian informasi berupa tulisan atau simbol-simbol tertentu. Misalnya surat, email, teks, atau memo, ya. Sebenarnya komunikasi verbal itu tidak terlalu susah, hanya saja permasalahannya pada perbedaan bahasa dan perbedaan dalam memaknai satu kata antara satu kultur dengan kultur yang lain. Misalnya nih, kata gelut kan di Jawa artinya berantem ya. Nah, kalau di Bali itu beda lagi, itu artinya peluk. Nah, contoh yang lain itu misalnya komunikator jurusannya teknik pengelasan, sedangkan si komunikan jurusannya perkantoran. Pasti komunikan tidak akan paham apa yang disampaikan oleh komunikator karena mereka memiliki experience yang berbeda. So, jangan sampai salah ya. Kita juga harus tahu siapa sih lawan bicara kita, dengan siapa kita berbicara. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu lebih susah dalam memaknai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contoh dari komunikasi nonverbal itu ada simbol, vokalik, body language atau bahasa tubuh, dan kronomik atau waktu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada simbol, itu misalnya ketika teman-teman sedang chattingan dan akan mengirimkan emoji tertawa atau emoji bahagia karena perasaan atau ekspresi teman-teman itu sedang tertawa. Namun, emoji yang teman-teman kirim itu emoji menangis, padahal belum tentu semua orang itu tahu kalau emoji menangis itu memiliki makna yang lain. Yang kedua ada vokalik atau tinggi rendahnya nada saat berbicara. Misalnya nih ketika teman-teman sedang presentasi itu harus menggunakan nada yang tinggi agar audiens atau komunikan bisa mendengarkan dengan jelas. Karena biasanya itu saat presentasi jarak antara komunikan dengan komunikator itu tidak terlalu dekat. Makanya komunikator harus berbicara dengan nada yang tinggi dan lantang agar komunikan bisa mendengarkan dengan jelas.
Beda halnya ketika teman-teman berbicara atau mengobrol dengan teman sebaya, itu menggunakan nada rendah atau nada sedang. Kalau misalkan menggunakan nada yang tinggi, itu pasti komunikan akan merasa tidak dihormati dan tidak akan nyaman, ya. Yang ketiga ada body language atau bahasa tubuh. Misalnya nih, ketika teman-teman mengangguk seperti ini, itu menandakan iya atau paham dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Atau misalkan yang lain nih, seperti ini, itu menandakan tidak paham atau tidak jelas apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang terakhir ada kronomik atau waktu. Misalnya nih, ketika teman-teman akan hadir rapat, sebelum rapat dimulai, itu menandakan bagi komunikator itu merasa dihormati. Sebaliknya, jika teman-teman hadir dalam rapat itu terlambat, itu komunikator itu akan merasa tidak dihormati atau dianggap remeh, ya. Jadi, dalam berkomunikasi harus memperhatikan persepsi, reference, dan experience baik komunikator maupun komunikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi nonverbal juga menjadi perhatian karena dapat memicu kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan. Misalnya, komunikan memberikan ekspresi kebingungan atau ekspresi tidak paham. Pasti komunikator akan berpikir demikian, padahal yang sebenarnya komunikan sedang mengaitkan pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan apa yang difikirkan oleh komunikan. Jangan salah ya. Untuk menciptakan komunikasi minimal harus memuat 3 komponen. Apa saja sih itu? Yang pertama ada komunikator atau orang yang berbicara. Yang kedua ada komunikan atau orang yang mendengarkan. Yang ketiga ada pesan yang akan disampaikan. Tanpa kita sadari, kita itu lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal daripada komunikasi verbal. Karena komunikasi nonverbal itu terjadi secara spontan dan jarang sekali kita menyadarinya. Kesimpulannya, komunikasi verbal adalah segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang terlihat dan terasa oleh panca indera. Nah, gimana nih, udah pada ngerti kan? Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan lebih dan membuat